Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Ula Rahmadani dengan NIM 2516040073. Kali ini aku bakal bahas sejarah dan peradaban Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Mari siapkan waktu sebentar untuk menyimak cerita yang panjang ini. Sejarah dan peradaban Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Islam berkembang pesat tidak hanya di Jazirah Arab, tapi juga meluas ke Afrika Utara dan semenjak Iberia, Andalusia. Di wilayah ini lahirlah banyak dinasti yang besar yang meninggalkan jejak luar biasa dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kebudayaan. 4 dinasti penting yang berperan besar adalah 1. Dinasti Fatimiyah, 2. Dinasti Ayyubiyah, 3. Dinasti Mamluk, dan terakhir Dinasti Bani Ahmad. Dinasti Fatimiyah berpusat di Afrika Utara atau sering disebut Mesir. Didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi Billah, keturunan dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, sehingga disebut Fatimiyah. Fatimiyah dikenal sebagai penguasa Syiah Ismailiyah yang menyaingi Abbasiyah. Tahun 969 Masehi, mereka menaklukkan Mesir dan mendirikan kota Kairo, Al-Qaryah, sebagai ibu kota baru. Adapun bentuk peradaban dan kemajuan dari dinasti Fatimiyah. 1. Mendirikan Universitas Al-Azhar. Al-Azhar adalah salah satu pusat ilmu Islam tertua di dunia. 2. Mengembangkan arsitektur, seni, kaligrafi, dan ilmu astronomi. 3. Pusat perdagangan internasional, karena Mesir menjadi salah satu jalur penting antara timur dan barat. Masa kemunduran dinasti Fatimiyah diakibatkan oleh konflik internal dan tekanan dari tentara Salib dan dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri kekuasaan Fatimiyah. Setelah dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran, berdirilah dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal muslim keturunan Kurdi. Ibu kotanya berada di Kairo, Mesir. Untuk sistem politik dan militer, dinasti Ayyubiyah dikenal karena berhasil merebut Yerusalem dari pasukan Salib pada tahun 1187 Masehi setelah Perang Hattin. Dinasti Ayyubiyah berhasil menggabungkan Mesir, Suriah, dan sebagian Irak menjadi satu kekuatan besar. Dinasti Ayyubiyah juga membangun madrasah, rumah sakit, dan perpustakaan di Kairo dan Damaskus. Mereka juga mendorong kebangkitan ilmu keislaman dan pendidikan Sunni setelah masa Fatimiyah yang Syiah. Setelah wafatnya Salahuddin, di sanalah terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga. Akhirnya digantikan oleh dinasti Mamluk pada tahun 1250 Masehi. Setelah keruntuhan Ayyubiyah, terbentuklah dinasti Mamluk. Mamluk berarti budak militer. Mereka awalnya adalah tentara bayaran dari Turki dan Kaukasus yang dilatih oleh penguasa Ayyubiyah. Ketika kekuatan Ayyubiyah melemah, Mamluk mengambil alih pemerintahan. Dinasti Mamluk berhasil menghentikan invasi Mongol di pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Dan juga mereka menjadi pelindung utama dunia Islam setelah jatuhnya Baghdad. Dinasti Mamluk mengembangkan Kairo sebagai pusat ilmu dan perdagangan dunia Islam. Mereka membangun madrasah, masjid, dan rumah sakit megah dengan gaya arsitektur khas batu kapur dan menara tinggi. Ilmu pengetahuan, matematik, dan kedokteran berkembang pesat pada zaman ini. Dinasti Mamluk melemah karena banyaknya korupsi dan perang internal. Akhirnya, dinasti Mamluk ditaklukkan oleh Turki Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Setelah ditaklukkan oleh Turki Utsmani, terbentuklah dinasti Bani Ahmad, berpusat di Granada, Andalusia, atau sekarang disebut dengan Spanyol. Didirikan oleh Muhammad bin Yusuf bin Nasr, dikenal juga dengan sebutan dinasti Nasr. Granada menjadi pusat kebudayaan Islam terakhir di Eropa Barat, terkenal dengan Istana Alhambra, mahakarya arsitektur Islam yang megah dan indah. Maju dalam filsafat, sastra matematik, astronomi, dan seni hias.
hidup berdampingan dengan umat Kristen dan Yahudi di bawah sistem toleransi yang kuat. Tapi, pada tahun 1492 Masehi, Granada ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol Katolik, menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Dari Fatimiyah hingga Bani Ahmad, kita belajar bahwa kejayaan Islam tersebar luas dan beragam. Mereka bukan hanya menaklukkan wilayah, tapi juga menyebarkan ilmu, budaya, dan keindahan yang abadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat belajar sejarah Islamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.